Lalu boleh nanti di rumah diulang-ulang, diingat-ingat, karena nanti ada rekamannya, nanti bisa kita upload di YouTube, saudara bisa dapatkan untuk mengingat-ingat apa yang sudah kita lakukan. Dan hari ini, sekarang ini saya akan sampai di sesi yang terakhir, yaitu apa namanya? Tetap dengan tema upgrade yourself ya saudara. Hanya saja saya saat ini akan membahas dari ayat utama yang disampaikan oleh panitia, yaitu kita akan membuka Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayat yang ke-23. Kolose 3 ayat 23 bisa ditampilkan? 3:23. Saudara bisa buka Alkitab, handphone Anda bisa dibuka. Kita baca bersama-sama ya. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat. Belum disuruh. Sabar. Oke, sudah ya. Di depan ada, di Alkitab saudara ada. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuat, berbuatlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara, ayat ini berhubungan tadi dengan upgrade, dan saya katakan tadi siang bahwa kita akan membahas, ini ayat ini berbicara tentang upgrade di level yang lebih tinggi, advance ya saudara-saudara. Tadi kita sudah 2 hari 3 hari ini melihat definisi. Masih ingat definisi upgrade? Yang pertama adalah raise dan quality ya. Pertama raise the quality, yang kedua adalah to extend the usefulness ya. Harus ingat itu baik-baik saudara, karena ini akan berhubungan. Kalau Anda tidak mengerti upgrade, sulit untuk memahami ayat ini ya saudara ya. Jadi upgrade itu adalah, sekali lagi saya ingatkan dan harus dicatat dalam pikiran kita, adalah kita meningkatkan kualitas kita. Saya percaya, saya selalu suka berpikir begini saudara, kalau saya membaca Alkitab ataupun saya dapat tema. Kalau ada tema mengatakan kita harus upgrade, berarti ada yang tidak suka upgrade ya. Dan ada yang belum terupgrade. Nah saudara, jangan kita buang waktu di sini kan ya. 3 hari kita sudah ada di sini. Sayang kalau saudara sampai di Jakarta terus lupa bahwa kita ini punya tugas dan tanggung jawab terus untuk mengupgrade kualitas kita, saudara. Kualitas dalam hal apa? Dalam segala hal. Dalam segala hal yang Tuhan percayakan kepada saudara dan saya. Kalau Anda orang-orang dalam pelayanan, Anda mungkin singer, Anda song leader, Anda usher, mari kita tingkatkan, naikkan level kita, standarnya dinaikin saudara. Kalau kita tetap dengan kondisi yang sama, ya saudara buang waktu sebenarnya. Sebab apa yang kita lakukan, itu nanti bukan lakukan dengan segenap hati untuk Tuhan. Anda hanya melakukan karena memang dijadwal. Berapa banyak coba kalau mulai jujur, pelayananmu bagaimana hari ini? Masih sepok, masih berapi-api seperti pertama kali engkau menerima tugas dan tantangan ini, atau sekarang sudah ya begini-begini aja? Kalau Anda ada di situ, maka ini kesempatan baik kita tingkatkan level. Bahkan saya berani bicara begini, kalau Anda merasa biasa-biasa aja, tinggalkan pelayanan, gak usah melayani, gak usah ambil tanggung jawab apapun dalam gereja. Lebih baik Anda jadi jemaat biasa daripada kita menyandang seseorang yang saya pemimpin pujian, tapi nggak ada kualitas yang naik, gitu saudara. Sementara upgrade itu artinya raise the quality, kualitas, mutu. Kualitasnya ditingkatkan kemana? Sama seperti
pada saat Allah menciptakan saudara dan saya, yaitu serupa dengan gambar Allah dan punya segala hal yang Allah miliki ada di dalam saudara dan saya. Amin. Eca, yang koordinator, mulai tanya ke dirimu kembali, saya masih berapi-api enggak? Karena saya itu menilai, dan saya menilai orang-orang itu bukan menilai dari hal-hal yang besar, saya nilai dari kata yang kecil-kecil, saudara. Saya belajar terbiasa untuk menilai sesuatu dari hal itu, tapi bukan untuk menghakimi, tapi sekedar hal yang saya tahu, saya bawa dalam doa, saudara. Karena saya tidak ingin kita cuma biasa 20 tahun kita melayani seperti itu saja. Bagaimana mungkin kita bisa apa saja aku lakukan, melakukan seperti itu Tuhan? Nggak bisa, saudara. You need to push yourself. Kualitasnya dinaikkan. Ya. Proaktif itu penting. Saya waktu pertama kali datang ke Jakarta ini, jadi full timer, dan kebetulan gembala sidangnya sekaligus ketua sinode. Ini orang lulusan Amerika, sekolah di Citibank, punya pangkat dan kedudukan yang tinggi. Dia keluar, dan pada saat dia keluar, dia train kita dengan gaya-gaya yang mengerikan, saudara. Dia selalu pakai istilahnya, ada hal yang harus kita kerja, itu PDCA. P itu planning, D itu doing, C itu action, C itu check, dan A itu action. Tadi saya bilang ini, ngapain saya kerja ini ya? Apa ada fungsinya? Ternyata sekarang saya boleh melihat bahwa itu adalah teknik untuk meningkatkan kualitas kita dan meningkatkan kebergunaan kita, saudara. Hari ini kita kalau sudah di pelayanan terus dikasih ada sesuatu datang sudah capek. Itu kata-kata yang menunjukkan siapa dirimu. Aduh, kok aku lagi. Ya. Saya suka dengar ini kok. Oh, kok aku lagi sih? Kasih dia dong. Hati-hati. Itu adalah salah satu bentuk yang menunjukkan Anda itu tidak terupgrade. Apa yang kau lakukan itu sebenarnya bukan untuk Tuhan, tapi untuk fulfillment something di dalam, aku nggak tahu. Ada banyak orang melayani supaya orang tahu dia punya skill. Kita sudah bahas tadi kan. Nah, ini hal-hal yang sesi ini adalah hal-hal yang saya akan bicara langsung kepada realita yang saya lihat. Dan saya juga koreksi diri. Karena pada akhirnya kita tuh kadang-kadang melayani karena memang ya sudah tugas. Itu pernyataan yang salah. Ya karena aku dijadwal. Saya diajar oleh orang-orang dulu itu adalah go beyond. Artinya go extra mile. Nangkap itu saudara, go extra mile. Melakukan sesuatu yang mungkin tidak diperintahkan, tetapi itu adalah hal yang Anda bisa kembangkan dari dirimu sendiri. Dan saya sangat senang untuk mendorong orang untuk go extra mile. Saya suka itu. Membuat orang itu lebih maju. Lebih maju dari saya, lebih senang saya, saudara. Karena saya dengar siapa tuh? Orang multi level yang siapa yang dari China siapa namanya? Ada masih ingat? Siapa itu? Jack Ma. Ada kata-kata dia yang menarik dan itu memicu saya untuk melakukannya. Jack Ma itu bilang begini. Ini saya langsung dari usia 40 aja. Pada saat kita ada di usia 40 sampai 50, itu adalah usia di mana kita melakukan apa yang kita paling kuasai. Yang paling kita kuasai. Jadi usia 40-50 itu tidak usah lagi macam-macam. Hari ini kita bisa apa, itu kita kerjakan. Sementara usia 50 sampai 60 adalah usia di mana kita kumpul sama anak-anak muda. Terus mendorong mereka untuk maju. Ya, saya sudah 50. Bahkan nanti November udah 51. Saya mau hidup saya 10 tahun ke depan ini benar-benar dihabiskan untuk menendangnya anak-anak muda yang pemalas-pemalas ini, yang masih hitung-hitungan. Saudara kalau melayani Tuhan masih hitung-hitungan, saya sudah bilang pulang dari sini berhenti, jangan pelayanan. Anda bikin malu nama Tuhan.
Lebih baik bilang, pastor saya menyerah, nggak mampu. Oke, saya terima. Oke. Karena saya percaya Tuhan, hidup orang lain. Ya saudara ya. Ini dalam ayat yang dikatakan, apa saja yang kamu lakukan, lakukan seperti untuk Tuhan. It's not easy, saudara-saudara. Sebab pada umumnya manusia melakukan sesuatu adalah supaya dapat perhatian, supaya diakui, supaya dihormati. Hari ini kita melakukan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan kalau hanya untuk kita dihormati, kurang. Atau lebih baik jangan jadi pelayanan. Saya tekankan sekali lagi, yang merasa diri koordinator setelah pulang dari upgrade, dan saudara ternyata merasa saya nggak mampu, mundur, nggak apa-apa, nggak masalah. Awal saya memulai gereja cuma saya sendiri, saudara. Tapi saya tidak melibit, tidak membatasi diri. Kerjakan, lakukan. Tahu nama Tuhan tinggi orang-orang yang tepat. Saya mengingatkan ini sekali lagi supaya kita ini, ayo, come on, jangan cuma stop di situ. Kadang-kadang kita bermasalah dengan diri kita sendiri, kadang-kadang, ya kan? Keluarga ada masalah, lantas kita berhenti. Ya saudara bisa tahu apa yang terjadi dengan keluarga saya. Apakah saya berhenti? Enggak. Permasalahan itu adalah kesempatan kita membuktikan bahwa kita sungguh-sungguh melayani Tuhan. Jangan ada masalah mundur. Sikit-sikit mundur. Sikit-sikit nggak bisa karena ini, karena itu. Itu artinya Anda tuh sebenarnya melakukan apa yang perintahkan kepadamu. Itu sekedar untuk fulfillment aja, supaya senang orang yang jatuh. Jangan buang itu. Gereja nggak butuh yang demikian. Gereja butuh orang-orang yang ini aku, pakai aku, utuslah aku Tuhan. Tuhan kan cari itu saudara. Saya percaya di sini kita banyak anak-anak muda yang berpotensi untuk itu. Dan saudara harus ingat bahwa tugas dan tanggung jawab kita untuk menaikkan kualitas pelayanan kita, untuk menaikkan atau meningkatkan kebergunaan Anda itu. Yang penting itu. Saya tadi sampaikan, bukan matinya yang jadi masalah. Yang Tuhan akan pikirkan adalah how you live, how you feel the day in your life. Bagaimana Anda mengisi hari-harimu di hadapan Tuhan, itu yang jauh lebih penting. Oh Pak, saya kan pekerja, saya guru kayak Yesua. Saya Iren yang harus bekerja. It's okay. Emangnya jadi anak Tuhan dan menunjukkan kualitas hanya kalau di gereja? Justru kita tuh harus menunjukkan kualitas itu di dunia sekuler. Kita bekerja dengan standar yang tinggi, ya kan di situ dikatakan apa saja yang kamu lakukan seperti untuk Tuhan. Artinya nobody see, no masalah. Nggak ada yang lihat, buat tetap standarnya ini. Nggak ada yang puji, standar saya tetap ini. Nggak ada yang kasih topi, angkat topi kepada Anda pun sekali. Saya standarnya ini. Itu yang harus dipegang teguh sampai mati. Saudara, saya kalau mau mati sudah mati dari kapan-kapan hari. Tapi justru dengan segala hal yang Tuhan izinkan terjadi, I challenge myself. Saya tantang diri saya. Saya tantang diri saya sendiri. Doni, kau sudah cuci darah, sudah 5 tahun ini, masih tetap melayani Tuhan. Tetap saya siap melayani Tuhan. Dan saya buktikan. Dan selama, saudara ingat baik-baik, selama kita itu Tuhan pandang berguna, Anda akan tetap eksis. Tapi kalau Anda sudah bilang, Tuhan, gimana Tuhan, aku gak mampu nih, kamu sikit-sikit gak mampu, sikit-sikit, ayo pulang aja lah. Oke ya, jadi kita sudah mengerti tentang upgrade tadi. Dan sudah saya sampaikan dari kemarin bahwa kita mengupgradekan diri kita, meningkatkan kualitas kita, meningkatkan kebergunaan kita. Kiblatnya kepada siapa? Kepada Kristus. Kiblatnya seperti itu. Yesus itu punya hak untuk menolak segala penderitaan yang dia hadapi. Itu tolong anak-anak diberesin. Yesus itu meninggalkan
semua status dia hanya untuk kita, saudara. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang sudah kamu lakukan buat Tuhan? Masih terus merengek-rengek, masih kayak anak kecil. Ayo hentikan, saudara. Ini waktu kita lari, mengejar waktu Tuhan tinggal sedikit. Dunia ini sudah sekitar 10.000 tahun umurnya. Sudah hampir waktu di mana Tuhan akan datang. Terus kita masih begitu aja. Orang Jawa bilang gelembosi. Tahu gelembosi? Gelembosi itu mobil yang bannya bocor semua, lambat kan jalannya. Nah itu gelembosi. Sudah waktunya mengajar, tapi masih harus diajar. Itu kata Rasul Paulus. Itu menunjukkan satu hal. Anda masih anak-anak, dan anak-anak itu akan sulit bisa mengatakan apa saja yang kulakukan seperti itu Tuhan. Bullshit itu namanya. Tidak mungkin, saudara. Saya percaya 3 sesi Anda sudah dapat konsep tentang upgrade. Ya, kita masuk ke hal yang lebih sulit ini. Apa yang saja kulakukan seperti itu Tuhan. Nah, saudara perhatikan kata perbuatlah dengan segenap hati. Pernah mendengar kata-kata ini sebelumnya atau tidak? Yang nggak ada. Saya nggak pakai. Tapi di situ kan kalau 3:23 kan mengatakan apa saja yang kamu perbuat dengan segenap hati untuk Tuhan dan bukan seperti manusia. Coba perhatikan kata dengan segenap hati. Anda pernah dengar ini di mana? Salah? Nggak salah. Ada yang ingat? Kata dengan segenap hati. Yang kasihanilah sesamamu seperti sesamamu itu ya. Itu hukum kedua. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Saudara, kata ini itu sama persis terjemahannya dengan Markus 11 dan Markus 12 ayat 30. Coba kita buka. Markus 12 ayat 30. Ben, yang ngantuk. Markus 12 ayat 30, coba. Yang sudah baca, punya, kita baca sama-sama. Markus 12 ayat 30, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang saudara tangkap di situ? Pada saat kita disuruh melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, ini berkaitan erat dengan hukum yang pertama dan yang terutama, yaitu kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu. Jadi gampang sekali, saudara. Kalau hari ini kita melakukan segala sesuatu, ya, hanya karena tugas, it's mean atau artinya Anda itu tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kasihmu itu apa? Palsu. Kasihmu itu karena sudah dijadwal, nggak enak nolak. Saya dari keluarga Kristen nggak enak nih kalau nolak pelayanan, sudah ditantang begitu. Nah ini saya mau pertegas. Kalau hari ini diantara kita ada rasa aku nih tertodong nih, berhenti. Karena Anda nggak masuk standarnya. Karena segala sesuatu yang kita lakukan dengan segenap hati untuk Tuhan. Itu artinya kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Itu kata yang sama persis. Dengan segenap hati. Nah kalau kita sudah bicara tentang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, maka unsur apa yang paling penting di situ? Kasih. Itu kasih. Dan kasih yang dipakai itu bukan kasihnya manusia. Kasih manusia kan ada berapa? 3 ya? 4? 3. Apa? Eros, Philia, Storge. 3 ini kan? Nah, semua jenis kasih manusia ini butuh balasan. Ya kan? Makanya kalau menikah, 3 kasih manusia, kasih eros itu harus dicampur dengan kasihnya Allah. Baru bisa itu sehidup semati, susah dan duka ditanggung bersama-sama. Baru bisa. Tapi kalau kita cuma mengandalkan eros,
Nah, abang sayang, ada uang abang sayang. Tak ada uang, abang ditendang lah. Selesai kan? Nah, saudara, semua ini kalau ditarik ujung-ujungnya kembali adalah karena kasih. Dan pada saat kita mengasihi Tuhan tuh, itu sudah sepatutnya. Karena dia lebih dulu mengasihi kita kok. Ya, bahkan saudara sudah dari kemarin-kemarin sudah dengar, dari awal saudara dan saya diciptakan seperti dia. Menurut saudara kira-kira Tuhan mengambil risiko nggak? Dan Tuhan tahu nggak nanti misalnya Rika akan berbuat dosa atau saya berbuat dosa? Tuhan tahu nggak kira-kira? Tahu. Tahu, tapi dia lakukan aja kan? Karena kasih. Karena kasih. Karena kasih, saudara. Lalu sekarang kita mengembalikan apa yang Tuhan lakukan dengan sembarangan, you need to be careful. Karena yang Anda lakukan itu palsu di mata Tuhan. Mungkin hari ini tidak terjadi sesuatu dalam hidupmu. Tuhan kasih kesempatan. Tuhan tuh sangat, dikatakan dia Allah yang sabar kan, panjang sabar ya, betul kan? Tapi tetap ada batasan. Sampai suatu waktu, saya suka bilang ini kepada anak-anak, dosa itu kalau dilakukan terus menerus pada saat dia matang, melahirkan apa? Mau. Kalau saudara dan saya hari ini kita evaluasi diri, saya tidak akan tuduh siapa-siapa, tapi mari kita evaluasi diri sendiri. Apakah saya ini sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hati? Belum lagi hukum yang berikutnya, yang selevel. Kasihilah sesama manusia seperti engkau mengasihi diri sendiri. Itu sangat berat. Ya, sangat berat. Wanita-wanita suka berdandan, seperti itulah Anda harus mengasihi orang lain. Kita kalau berdandan kan supaya kelihatan cantik kan, supaya wangi, supaya wajahnya itu disukai orang. Tujuannya itu supaya kita gimana gitu ya. Nah, standarnya itulah yang Anda pakai kalau disuruh mengasihi sesama manusia. Berat kan? Berat. Makanya Yesus bilang gini, itu Paulus katakan, apa saja yang kamu lakukan seperti untuk Tuhan. Dia tidak bilang begini, lakukan dengan hukum kedua, yaitu kasihilah manusia seperti kamu. Enggak, dia nggak pakai itu. Langsung dia pakai yang paling tertinggi, yaitu mengasihi Tuhan. Saudara, kita sudah sepatutnya melakukan yang terbaik buat Tuhan. Tanpa harus Anda didorong-dorong. Kenapa? Kita terlalu banyak hutang dan kita tidak akan bisa melunasi hutang-hutang kita kepada Tuhan. Ya, saya mendengar khotbahnya Pak Erastus Sabdono membuka pemikiran saya juga. Sebelum kita terima Kristus, kita tuh dibelenggu oleh iblis, betul kan? Di penjara. Yesus datang melepaskan belenggu itu, terus saudara pindah kemana? Status saudara sekarang apa? Kalau tadi saudara statusnya adalah dibelenggu iblis, setelah Yesus datang Anda menerima keselamatan dari dia, status Anda sekarang jadi apa? Enggak merdeka. Coba, jadi yang tepat adalah gini, Anda tadi sebelum terima Yesus dibelenggu iblis kan, terpenjara oleh iblis. Begitu engkau terima Yesus, Yesus melepaskanmu daripada belenggu iblis. Anda hari ini di mana? Anda hari ini terpenjara oleh Kristus. Anda dibelenggu oleh Kristus. Ya kan, merdeka karena Kristus, bukan merdeka karena kekuatan saya, tidak. Jadi pada saat Anda dilepaskan oleh Yesus, mau tidak mau, hari ini Anda harus melakukan apa yang Dia mau. Bukan Anda melakukan apa yang Anda mau. Kalau saya melayani, kalau saya senang Pak, kalau saya nggak senang nggak bisa. Itu bahasa orang yang palsu kasihnya kepada Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan tidak ada hitung-hitungan. Bahkan kelihatan kok goblok sekali sih orang ini. Oke, Alkitab bilang cinta akan umatmu menghanguskan. Kalau kita cinta Tuhan, Anda tidak perlu harus didorong-dorong yang setengah mati. Tidak perlu. Hidup ini kiranya membuka pemikiran kita, saudara. Sudah seharusnya kita melakukan apa yang Tuhan mau. Nah, sekarang kalau bicara tentang kasih, saudara,
Mari kita lihat ayat yang sering kita baca. Coba 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Kita baca ini, saudara-saudara. Dan setelah itu saya akan tutup dengan satu dampak positif yang terjadi dalam bangsa karena apa saja yang aku lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. 1 Korintus 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Kita baca bersama-sama aja. 1 Korintus 13 1 sampai 3. Oke, sudah dapat semua? Yuk kita baca 1, 2, 3. Sekalipun aku dapat berkata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan bom yang berkumandang dan cacing yang merinci. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk berbuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku dan sekalipun aku membagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya buat kita, saudara. Dari ayat ini kelihatan sekali bahwa ada orang yang memang melayani, tapi dasarnya bukan mengasihi Tuhan. Dasarnya supaya dianggap dia mampu. Ya kan? Dasarnya supaya dianggap bahwa dia mau dipuji. Oh, gua bisa lakukan sesuatu buat gereja. Itu tanpa kasih. Kalau dengan kasih kita nggak punya motivasi apapun, saudara. Apapun yang kita lakukan, saya mau lakukan untuk Tuhan. Saya nggak peduli manusia bilang apa. Yang penting saya lakukan kebenaran dan itu hanya untuk Tuhan. Amin, saudara. Bayangkan, sekalipun aku membagikan segala sesuatu yang ada padaku, tapi kalau nggak ada kasih, artinya begini, Alkitab sedang berkata bahwa ada orang-orang yang mungkin sengaja keluarin duit, membiayai pelayanan, kasih diakonia, tapi dia lakukan itu untuk apa? Supaya namanya disebut selalu, didoakan selalu. Itu motivasi yang salah. Itu adalah orang yang tidak punya kasih, saudara. Orang-orang demikian, apa yang dia lakukan itu tidak membawa dampak. Dia tidak membawa dampak. Karena apa yang dilakukan itu adalah motivasinya bukan karena kasih, saudara. Ya. Saya tahu beberapa saudara-saudara ini ada yang sungguh-sungguh melayani Tuhan. Mereka nggak pernah protes, mereka jalan terus. Ya, saudara. Tapi ada juga yang suka muter-muter sana sini. Tapi it's okay. Karena disitulah tugas gereja, mengajarkan saudara kebenaran, ya, mengajarkan Anda untuk kembali kepada apa yang Tuhan mau. Amin, saudara. Jadi sekali lagi, yang dipentingkan itu kasih. Katakan kasih. kasih. Kasihlah Tuhan Allahmu. Dan kasih ini adalah agape. Semua Anda punya hubungan persaudaraan itu apa? Kasih apa? Tipe apa itu? Storge apa filia? Yang persaudaraan. Filia. Hubunganmu dengan saudaramu sendiri kalau nggak ada agape, wah, kalau berantem bisa bunuh-bunuhan. Banyak keluarga karena tidak ada agape di situ. Bapak mati, warisan banyak, tak terbagi, satu anak bunuh semua yang lain. Menunjukkan memang karena tidak ada agape. Saudara, kasih agape itu menutupi segala sesuatu. Ya, kita kalau ada kasih itu bisa terasa apa yang kita lakukan itu. Karena tidak perlu jadi pembicara yang besar seperti siapa? Seperti itu si Stefanus tuh. Apa dia terkenal sebagai pembicara yang dahsyat? Tidak, dia terkenal sebagai orang yang terkenal baik, penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan karunia. Orang mati martir pertama
dilempar batu sampai mati karena kebenaran. Dia nggak marah. Apa yang dikatakan? Bapa ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kata-katanya itu sama persis dengan apa yang dikatakan Yesus pada saat dia mati di kayu salib. Dia minta Bapa ampuni. Itu yang saudara harus kejar. Jangan kejar pujian manusia. Pujian manusia itu basi. Mulutnya manis, hatinya boleh manis. Ayo, berapa banyak dari saudara yang merasa tidak pernah tertipu oleh mulut manusia? Tak perlu saudara, hari ini kita tidak usah berbahasa basi. Kita lakukan what I have to do. Saya salut sama Yesus nih. Beberapa waktu lalu dia ini paling telat-telat banget masukin YouTube, ya kan? 3 hari atau minggu lalu, saya kan jarang buka juga nih. Begitu saya buka, semua khotbah udah masuk. Wah, luar biasa. Kita mau update, that's good. Main sama adiknya ini. Oke, saudara-saudara, yang saya maksud adalah apapun yang Anda kerjakan itu bukan untuk menyenangkan manusia, tapi sebaliknya Anda menyenangkan Tuhan. Satu kesaksian, dan ini true story. Kita sudah sering cerita dulu waktu kita masih ada di Hotline tentang bagaimana ayat ini diterapkan oleh suatu bangsa dan hasilnya sampai hari ini orang menikmati apa yang sudah dilakukan oleh orang tersebut. Ini kejadian ini terjadi pada abad 15. Pada saat itu terjadi reformasi, ya, abad 15 kan. Kita tahu ada siapa namanya? Martin Luther, ada John Calvin, ada siapa lagi? Michael Joseph. Belum lahir ya Pak? Udah. Oh udah ya. Jadi memang dia ada apa awet sih. Ada Zwingli, pokoknya ada tokoh-tokoh reformasi itu yang memisahkan diri dari teman-teman Katolik. Saudara perlu tahu cerita ini ya. Ada yang dari Katolik? Bapak kan pernah di Katolik ya? Bapak pernah di Katolik kan? Sekolahnya. Oh sekolahnya. Nah itu pastor Katolik sudah bertobat. Oh saya. Jadi saudara, pada saat itu terjadi perpecahan besar di dalam tubuh gereja Katolik. Kenapa? Karena kalau saudara belajar sejarah dulu pasti tahu tuh ada yang namanya gereja Katolik mengeluarkan surat yang namanya surat penghapusan dosa. Padahal kalau kita baca 1 Yohanes 1 ayat 9, kamu hanya bisa diampuni kalau datang mengaku dosa di hadapan Tuhan. Tapi Paus mengeluarkan surat yang bisa menebus dosa. Ya capek juga sih kalau tiap minggu bikin dosa lapor kepada Paus. Lapor kan ada biliknya atau Father, aku sudah pilih, nah gitu lah. Kira-kira begitu ya kan? Capek juga nih. Jadi Paus mengeluarkan surat itu. Dan ternyata ujung-ujungnya kenapa surat itu dikeluarkan adalah mereka butuh duit. Mau bangun katedral apa gitu, saya lupa namanya. Mau bangun katedral itu untuk dapat duit instan, Paus keluarkan surat. Tapi gara-gara itulah terjadi perpecahan. Yang pecah ini namanya kaum Protestan, sudah tahu ya. GKI termasuk tuh. Itu apa alirannya Protestan. Mereka protes apa? Itu tadi protes apa yang dilakukan oleh Paus. Tapi pertanyaan gini, kenapa Paus berani melakukan itu? Karena teologinya orang Katolik mengatakan Paus itu setara dengan Allah. Jadi apa kata Paus? Itu artinya kata Allah. Makanya raja-raja di Eropa abad-abad itu baru sah jadi raja kalau Paus datang. Ya kalau Pausnya hatinya beres. Kalau Pausnya ini udah korupsi dan karuan itu saudara. Karena dia seperti Allah. Pada saat dikeluarkan surat itu, wah ini para pentolan yang protes ini keluar. Dan mereka bikin plakat dan dipaku di tembok-tembok yang mengatakan ada 5 semboyan, 4 semboyan kalau saudara tahu ya. Yang pertama sola scriptura, bahwa firman itu yang paling utama, bukan Paus. Terus ada sola Kristus, hanya Yesus. Ada sola fide, ya kan? Ada sola
gracia, sola fide itu adalah hanya karena iman. Sola gracia adalah hanya karena kasih karunia. Dan ada yang terakhir, yang kelima, soli deo glorious, artinya segala kemuliaan bagi Allah. Pecahkan itu. Nah, orang-orang Luther atau yang jadi Lutheran ini, atau orang-orang Protestan ini, pada saat itu, pada saat mereka memisahkan diri ini, ya, orang-orang ini sebagian ada dua bangsa sebenarnya saya mau bahas, satu aja saya bahas, yaitu bangsa Jerman. Nah, orang-orang Eropa ini tadi mereka menerapkan prinsip itu tadi, apa saja yang kulakukan seperti untuk Tuhan. Saudara, Jerman itu sebelum abad 15 nggak terkenal loh. Coba kita Google cek. Dia mulai terkenal itu setelah abad 15. Apa yang terkenal dari Jerman yang bertahan sampai hari ini? Apa? Michael? Bentar sebelum anak saya. Ada yang masih ingat? Iko, kira-kira apa yang paling terkenal dari Jerman, bangsa Jerman? Hari ini yang kita kenal, kalau lihat nama itu kita tahu itu dari Jerman. Hah? Hitler itu di tahun berapa ini? Abad 15-16 kok. Ayo, ini merek ini kalau muncul, saudara baca, saudara tahu dari Jerman. Mercedes. Jerman sebelum abad 15 nggak menghasilkan apa-apa. Tapi setelah abad 15 terjadi reformasi, orang-orang Protestan itu, jemaat-jemaatnya si Luther, ya Martin Luther ini, ayat ini jadi satu pedoman yang luar biasa. Mereka bekerja seperti untuk Tuhan. Mereka sungguh-sungguh melakukan apa yang dipercayakan kepada mereka, sekalipun tidak ada yang lihat, mereka kerjakan. Dan hari ini Mercy itu dia punya simbol aja, itu adalah simbol abadi yang nggak ada yang bisa lebih bagus dari itu. Mesin saya kemarin lihat mobil di di YouTube, namanya Mercedes Maybach GLS 600. Saudara tahu harganya berapa? The best. Lahir dari mana? Orang-orang yang punya prinsip, apa saja yang aku lakukan seperti itu. Mendunia, berimbas sampai kepada budaya. Ada satu bangsa lagi. Kalau saudara dengar negara Swiss, apa yang saudara ingat dari Swiss? Yang paling terkenal? Jam tangan. Betul kan? Nah, itu jam tangan. Nah, saudara, orang-orang yang mengerjakan jam tangan ini tadinya bukan warga negara Swiss, mereka orang Prancis. Nah, pada saat Luther itu dan teman-temannya keluar dari Katolik, Raja Louis 15 atau 16 itu dibisikin oleh Paus, ayo kita bantai mereka ini. Nah, sama si Raja Louis ini, dia bohongin mereka, ayo kita makan siang. Semua orang-orang yang Protestan, kita mau mau rekonsiliasi. Singkat cerita, orang-orang itu datang. Gak lama kemudian terdengar bunyi kereta kuda. Ternyata mereka dibakar, bantai habis orang-orang Protestan itu. Ternyata ada yang berhasil melarikan diri. Lari kemana? Ke Swiss. Dan orang-orang yang melarikan diri ini, prinsip yang diterapkan adalah apa saja yang kulakukan seperti ini. Saudara, satu jam tangan Rolex yang punyanya buatan Swiss itu, underdeal-nya itu ada kurang lebih 1.500 underdeal, dan kalau ngerjain itu harus pakai kaca pembesar, nggak bisa pakai kasat mata. Pada saat mereka mengerjakan hal-hal yang kecil-kecil itu, skrup dan bautnya, satu prinsip yang mereka pakai, apa saja itu lakukan untuk Tuhan. Jadi kalau saudara bilang yang tadi saya katakan adalah untuk kepentingan saya, Anda salah. Sebab apa yang kau kerjakan, kalau kau kerjakan untuk Tuhan, dampaknya mendunia.
Saya nggak tahu dalam bidang apa, tapi yang pasti kalau kita lakukan segala sesuatu yang Tuhan percayakan dengan hati yang untuk Tuhan, maka pekerjaan yang Anda kerjakan itu berdampak yang luar biasa. Amin. Saya kira itu adalah intisari daripada upgrade. Tujuannya adalah sampai ke situ. Hidupmu punya standar, punya kualitas naik. Otomatis kalau kualitas mutu kita naik, maka kebergunaan kita pasti lebih meluas kan? Betul kan? Amin, saudara? Anda mau kan? Anda berguna buat bangsa dan negara, Anda berguna untuk dunia ini, Anda berguna bagi kerajaan Allah kan? Maka naikkan kualitas hidup, naikkan kualitas berpikirmu. Kita tidak mendengar dunia, kita dengar Tuhan. Kalau Anda dengar Tuhan, perjalananmu mungkin akan berliku-liku, tapi Anda selamat sampai tujuan. Amin. Amin, saudara. Amin. Semangat. Ya. Bilang kiri kanan, semangat. Semangat. Tingkatkan kualitas hidupmu. Tingkatkan kualitas hidupmu. Saya juga belajar untuk meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan kebergunaan. Saya belajar. Dan kalau saya ada yang salah, saya minta maaf. Saya tidak merasa sudah paling pandai dan sudah paling mengerti. Nah, saya juga belajar. Saya belajar justru dari anak-anak muda-muda ini. Dari mereka-mereka yang masih muda, kadang-kadang mereka ini lebih polos kadang-kadang. Ya kan, anak-anak muda nih yang masih kecil-kecil ini, mungkin mereka lebih polos dari kita. Kita belajar, kita sama-sama belajar. Tidak ada yang lebih smart, semua sama-sama. Dan kalau kita mau sama-sama belajar dan mengupgrade diri kita masing-masing, maka keberadaan kita, kebergunaan kita mendunia. Amin, saudara. Amin. Memberkati. Saya kembalikan kepada ketua panitia. Iren, sudah selesai? Ya, sama-sama. Oke, kita tutup dalam doa dulu ya. Aku yang doa. Ya sudahlah. Atau Bu Hera mau berdoa? Kita doakan suami dari Bu Hera ya, saudara. Lagi sakit ya Bu. Masuk rumah sakit sekarang. Demam kata dokter kan. Belum cek darah, ya sudah kita doakan. Ayo saudara, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk hari, untuk sesi terakhir. Hamba-Mu boleh berbicara tentang kebenaran firman. Apa itu upgrade? Apa itu mengasihi Engkau, melakukan segala sesuatu yang terbaik seperti untuk Tuhan. Hamba-Mu terbatas ya Tuhan, tetapi Roh Kudus sanggup menjelaskan, sanggup membuat kami mengerti dengan cara-Mu sendiri. Aku berdoa setiap saudara-saudara yang hadir hari ini, yang ikut bersama dengan kami 2-3 hari ini retreat, biarlah waktu-waktu yang ada ini kami boleh sungguh-sungguh merasakan Tuhan mau pakai kami. Tuhan punya hal yang besar di depan kami. Oleh karena itu Tuhan mau kami semua meningkatkan kualitas supaya kebergunaan kami boleh mendunia. Nama Tuhan termuliakan. Berkati setiap panitia yang sudah bekerja keras sehingga acara ini boleh jadi. Teman-teman yang hadir, yang bermain musik, yang memimpin pujian, bahkan semua daripada kami yang hadir, kami berdoa mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Kami sudah selesai, besok akan kembali ke Jakarta. Kami percaya kami kembali dengan paradigma yang baru. Kami tidak tinggal di dalam paradigma yang lama. Tapi kami diperbarui terus ya Tuhan. Dan secara khusus malam hari ini kami berdoa untuk Pak Pardede, suami dari Ibu Hera ya Tuhan. Apapun yang sedang terjadi di sana Tuhan. Kalau hamba-Mu ini ada masuk rumah sakit karena demam, kami berdoa dan kami sehati percaya bahwa Tuhan menjamah tubuh itu. Baik melalui tangan para dokter, obat yang diberikan, suster yang melayani, sehingga Pak Pardede ini boleh kembali sehat dan boleh kembali melaksanakan tugas dan tanggung jawab
di Papua ya Bapak. Beri kekuatan buat Ibu Hera, damai sejahtera sukacitamu ada atasnya, pada anak-anak, pada semua daripada kami ya Tuhan. Sehingga hati kami terus memuji, membesarkan Engkau. Hati kami terus dipenuhi dengan nyanyian, bukan dipenuhi dengan kesedihan, tapi dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan. Yang pada akhirnya kami lakukan, kami nyatakan itu dalam perbuatan kami, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.